Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati seluruh guru besar, senior, sejawat peserta webinar TAS Tanya Apa Saja setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 WIB persembahan dari Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga bekerja sama dengan POGI Cabang Surabaya. Pagi ini saya sebagai host Dr. Pandu akan membawakan mohon maaf akan membuka untuk tas yang ke seri 135 dengan topik dari Divisi Opsginsos dengan judul Pelayanan Maternal untuk Penurunan Kematian Ibu dan Pencegahan Stunting melalui Strategi Integrasi Layanan Primer. Seperti kita ketahui bahwa integrasi layanan primer atau ILP ini merupakan salah satu mungkin terobosan lagi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk salah satunya menurunkan kematian ibu dan mengurangi angka stunting termasuk pencegahannya. Hari ini kita ada kedatangan dua narasumber dari Divisi Obstetrik Ginekologi Sosial FK UNER, yaitu Dr. Budi Prasetyo SPOG Subspesialis Obstinsos dan Dr. Muhammad Hud Suhargono SPOG Subspesialis Obstinsos, serta moderator oleh Dr. Muhammad Ardian Cahya Laksana SPOG Subspesialis Obstinsos Magister Kesehatan. Baik, bagaimana ILP ini, bagaimana peran dokter umum, bagaimana peran dokter Obgyn dalam membantu pemerintah untuk menurunkan kematian ibu dan pencegahan stunting melalui strategi integrasi layanan primer. Berikutnya langsung saja saya serahkan kepada moderator Dr. Muhammad Ardian. Silakan Dr. Ardian untuk memimpin acara. Ya, terima kasih Dokter Pandu. Suara saya terdengar. Jelas, Dr. Ardian. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang saya hormati para narasumber, Dr. Budi Prasetyo, SPOG Subspesialis Obstinsos, Dr. Hud Suhargono, SPOG Subspesialis Obstinsos, dan para senior, para sejawat sekalian, pemerhati TAS yang rutin dilaksanakan hari Rabu. Hari ini kita akan menyaksikan diskusi yang menurut saya cukup relevan, cukup update untuk masalah kesehatan ibu, khususnya tentang integrasi layanan primer ya, dalam rangka peningkatan atau penurunan AKI dan penurunan angka stunting. Kalau kita lihat, ini adalah merupakan salah satu pilar dari Kementerian Kesehatan dalam transformasi kesehatan, yang dimana integrasi atau reformasi layanan primer ini merupakan salah satu dari 6 ya, dari 6 pilar, dan pilar tersebut memiliki 3 fokus utama, yaitu pertama adalah siklus hidup sebagai fokus pelayanan kesehatan sekaligus fokus penguatan promosi. Kedua, dengan integrasi jejaring pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan kelurahan dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi. Dan yang ketiga, memperkuat pemantauan wilayah setempat. Jadi ada 3 aspek dalam masalah integrasi layanan primer nanti akan dibahas, dan bagaimana nanti dampaknya atau upaya-upaya apa yang dilakukan agar penurunan angka kematian ibu dan penurunan stunting ini bisa dilakukan dengan baik. Ya, tanpa berpanjang lebar, saya akan undang pemateri pertama dulu. Apa ini, Dr. Hud atau Dr. Budi? Siap. Monggo. Dr. Budi, silakan. Atau Budi, silakan, Dok. Baik, monggo. Mungkin saya dulu, Dr. Hud, Mbak Nawa. Silakan. Nanti Dr. Hud yang melengkapi luar biasa nanti. Baik, terima kasih Dr. Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bicara masalah kematian ibu dan stunting ini masih memang luar biasa, jadi tidak henti-hentinya. Dan kita tidak berhenti-henti untuk menyemangati kita semua sendiri ya, untuk berperan serta dalam upaya membantu pemerintah untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan stunting. Sedikit izin share screen. Nah, sebenarnya kenapa kok ini penting kalau kita lihat
mohon maaf. Nah ini dari quote-nya dari Presiden Vigo yang sudah lalu ya tahun 97. Jadi Prof. Mahmud Fathala ini sudah pernah menyatakan bahwa sebenarnya ibu ini tidak mati oleh karena penyakitnya ya, tapi karena society, jadi komunitas yang mungkin belum memutuskan decision ya, bahwa kehidupan mereka itu layak untuk diselamatkan. Oleh karena itu memang peran komunitas dan sosial itu sangat penting ya. Tapi kalau kita bayangkan bahwa hanya pemerintah atau stakeholder yang terkait yang berperan, mungkin ya tidak ada, ya mungkin ya kurang bergaung ya. Tapi kalau komunitas juga ikut berperan serta, nah ini harapan kita luar biasa hasilnya. Nah, saya lihat, saya amati beberapa di daerah-daerah itu luar biasa peran-perannya. Mulai ada yang di apa namanya di publish ya, maksudnya di kita kenal, misalnya Penagi, kemudian Nginceng Wong Meteng dan sebagainya. Jadi program-program seperti itu harapan kita bisa duplikasi maupun diterapkan di daerah lain. Intinya yang sesuai dengan problem daerah masing-masing. Karena kita saya sangat-sangat mendukung bahwa memang local solution need local problem ya. Jadi bagaimana solusi permasalahan-permasalahan daerah tersebut dipecahkan dengan sumber daya mereka sendiri ya, dengan metode yang mungkin bisa diadop. Nah sebenarnya ini juga kami pernah melakukan penelitian bahwa kematian ibu di Jawa Timur ternyata memang karena high risk detection ya. Jadi deteksi kehamilan risiko tinggi oleh tenaga kesehatan oleh tenaga kesehatan ya. Jadi deteksi dini itu ya mulai dari vaskes primer pasti, layanan primer ya. Kemudian bagaimana pelayanan emergensi di vaskes tingkat lanjut ya. Jadi ini juga berperan penting. Nah, kemudian kalau kita lihat ada penelitian juga yang sudah kita lakukan juga bahwa ternyata sistem kesehatan dan kualitas dari pelayanan yang mungkin kita juga harus perbarui. Oleh karena kalau kita amati kasus yang masuk di rumah sakit Dr. Stomo, kita analisis mulai dari antenatal care-nya sampai nanti bagaimana kondisi pada saat dirujuk. Nah, ini yang perlu kita dapat perhatian dari bersama ya, dari semuanya ya. Oleh karena kalau kita lihat kasus-kasus yang masuk mungkin katakanlah ada yang stabil dengan baik, ada yang kurang stabil. Nah, permasalahan di balik itu yang perlu kita analisis ya. Jadi mungkin memang ada keterbatasan yang mungkin kita bisa upayakan. Oleh karena prinsip kalau kita melakukan audit, apapun adalah tidak mencari kesalahan, tapi bagaimana mencegah hal yang sama untuk berulang ya. Jadi tidak mencari kesalahan, tapi bagaimana kita meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu, quality of care di sini juga memegang peranan penting, mulai dari pelayanan saat antenatal care, pelayanan saat kehamilan dan persalinan juga penting, bahkan nanti menghadapi pencegahan komplikasi. Mungkin itu untuk pendahuluan, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Dr. Hud atau Dr. Didin. Ya, terima kasih Dr. Budi. Ya, silakan Dr. Hud, monggo. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para guru besar, senior, Dr. Budi Prasetyo, Dr. Didin sebagai moderator dan yang mengikuti tas ya, yang seri ke-135 ya, luar biasa, penggiat tas. Jadi pada pagi hari ini kita berdiskusi mengenai integrasi layanan primer, izin sharing. Sebenarnya
Bentar, ini saya nggak bisa keluar. Ya, dan nampak ya Pak Didin? Ya, sudah kelihatan. Ya. Ya, ini integrasi layanan primer ini sebenarnya adalah refocusing ya. Refocusing kemudian mungkin re-empowerment gitu ya. Jadi memperkuat kembali peran dari layanan primer di pelayanan kesehatan secara umum. Ini sebenarnya bertolak dari semangat dari WHO begitu ya. WHO ini punya vision untuk primary healthcare tahun abad ke-21 begitu. Ini dicetuskan tahun 2018, relatif baru wacana ini. Ini dengan melihat seperti ini sebenarnya gambarannya. Jadi primary healthcare itu sangat berperan dalam hal SDGs, ya, kesinambungan pelayanan kesehatan dan pencapaian target-target untuk SDGs-nya, dan juga berperan dalam UHC sebenarnya, Universal Health Coverage, untuk penguatan akses pembiayaan, akses pelayanan, dan sebagainya. Jadi UHC ini tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa penguatan di primary healthcare. Bisa dibayangkan pembiayaan kesehatan itu semakin meningkat apabila kita lebih berfokus pada usaha kuratif yang subspesialistik ya. Jadi memang ini yang menjadi concern dari WHO, penyakit-penyakit katastrofik, stroke, kemudian penyakit jantung koroner dan sebagainya, ini sebenarnya bisa dicegah lewat primary healthcare. Semangatnya seperti itu sebenarnya. Kita ingin universal health coverage itu berhasil dengan pendekatan lebih ke hulu begitu. Jadi WHO ini menginginkan peran dari komunitas, peran dari primary healthcare, peran dari screening, peran dari imunisasi, peran dari pendampingan pendampingan dari person yang beresiko, ya ini yang menjadi concern dari WHO. Sehingga nantinya penyakit-penyakit katastrofik yang dihilir itu menurun begitu, dan pembiayaan kesehatan akan menurun. Ini sangat penting untuk ke depan bagaimana kita melihat pembiayaan kesehatan itu menjadi beban dari anggaran kita kalau kita tidak berpikirnya lebih ke hulu begitu ya, dibandingkan dengan kalau kita hanya berpikirnya dengan menambah pelayanan-pelayanan yang sifatnya subspesialistik dan kuratif. Ini sangat bebannya sangat besar karena nanti akan bertambah terus. Dan ini sangat relevan dengan pelayanan ibu sebenarnya. Pelayanan ibu hamil juga, ibu bersalin dan persalinan, ibu nifas, itu sangat berkaitan juga dengan bagaimana kita melihat faktor-faktor di hulu ini berperan sebagai penyebab kematian, penyebab dari morbiditas, dan meningkatnya pembiayaan kesehatan di bidang maternal, demikian kira-kira. Jadi ini kira-kira tiga ini yang menjadi concern dari WHO, bagaimana supaya keterlanjutan pelayanan, kemudian pembiayaan itu bisa seiring dengan bagaimana kita memperbaiki pelayanan di primary healthcare. Jadi sebenarnya seperti ini gambaran dari ILP itu, integrasi layanan primer itu memang tadi Dr. Budi menyebutkan bahwa memang bergeraknya harus lebih ke usaha promotif preventif sebenarnya. Bagaimana kita di pelayanan primer berbasis masyarakat itu bisa mengelola ibu-ibu hamil yang berisiko, kalau dalam hal ini pelayanan maternal ya, itu bisa terscreening sejak awal. Ini menjadi penting. Dan ini butuh dari masing-masing stakeholder. Ini kalau dilihat di sini WHO sangat mementingkan bukan hanya dari quality care dari fasilitas kesehatan, tapi juga multi sectoral policy and action. Jadi di tingkat regulasi, kemudian peran dari pemerintah daerah, peran dari tokoh lokal, kemudian sektor-sektor yang berkaitan mungkin dari yang punya peran spesifik maupun sensitif di pelayanan maternal itu sangat penting. Ini sebenarnya sama dengan kemarin isu dari Perpres ini, kalau isu sensitif, isu spesifik itu menjadi penting di sini. Kemudian yang sisi berikutnya adalah empowerment people. Jadi memang equity, kemudian akses untuk mendapatkan informasi, akses untuk mendapatkan pelayanan, dan kesetaraan dalam pelayanan itu sangat penting pada primary healthcare. Ini yang
menguatkan pemberdayaan masyarakat itu menjadi sangat penting di sini, dan peran dari kader, kemudian penguatan di tingkat lokal wisdom ya, di tingkat tadi lokal solving. Jadi memang ini sangat penting di sini. Ini yang menyebabkan kita harus berpikirnya bukan hanya dari segi pelayanan, dari segi fasilitas kesehatannya, tapi bagaimana menguatkan masyarakat bisa berperan lebih aktif di pelayanan kesehatannya, terutama nanti di sektor maternal, demikian ya. Kemudian yang berikutnya juga selain lebih ke promotif preventif, pendekatannya juga berbasis pada continuum of care, siklus kehidupan. Jadi nantinya ada perubahan yang cukup mendasar, Pak Budi. Ada perubahan cukup mendasar dari pelayanan puskesmas, tidak lagi berbasis pada program, tapi berbasis pada siklus hidup. Nanti bisa kita lihat klaster-klaster yang ada di puskesmas. Sehingga nanti program-program itu akan terintegrasi menjadi klaster-klaster berbasis dari siklus hidup. Ini kalau kita ketahui bersama, memang ini seperti ini kondisi kita. Ibu-ibu hamil kita ini memang sebenarnya tidak siap untuk hamil, kita ketahui bersama seperti itu ya. 38% anemi, kemudian angka KEK-nya juga tinggi, angka obesitasnya juga menyusul, 1 dari 4 ibu hamil kita itu obesitas, belum lagi masalah ANC-nya bagaimana. Jadi pendekatannya ini memang kematian ibu hamil kita lihat memang sebagian besar preventable death, tapi juga sebagian besar unpredictable. Ini yang menjadi masalah. Jadi kombinasi dari pendekatan risiko dan pendekatan kegawat daruratan ini menjadi penting. Ini tulisan dari Dr. Budi sebenarnya. Jadi upaya pendekatan risiko pada pelayanan maternal itu harus sinergi, harus kolaboratif, harus simultan dengan upaya penanganan kegawat daruratan. Karena memang tadi kita sudah menyiapkan pendekatan risikonya sejak awal kehamilan, mungkin malah lebih sebelum hamil. Tapi kalau pada saat tertentu yang unpredictable, itu kondisinya gawat, kita harus menyiapkan juga pelayanan kegawat daruratannya untuk ibu maternal kita. Bagaimana mengidentifikasi, bagaimana melakukan stabilisasi, bagaimana melakukan rujukan, kemudian melakukan tindakan definitif di fasilitas kesehatan, rujukan, dan sebagainya ini menjadi penting. Jadi kombinasi ini yang memang harus dipikirkan kita bersama, bagaimana ini dimulai isu ini menjadi isu integrasi layanan primer. Ini kalau kita lihat nantinya puskesmas akan menjadi berubah secara struktural sebenarnya. Jadi nanti kalau kita lihat di puskesmas bukan lagi ada program TB dan sebagainya, itu enggak lagi. Jadi program KIA itu nanti masuk di klaster 2. Seperti ini. Gambarnya di klaster 2 ini program maternal akan bergerak, klaster 2 ibu dan anak, nanti ada klaster balita anak prasekolah, ada anak usia sekolah dan usia remaja. Ini menjadi klaster 2, tapi untuk maternal ini memang selain klaster 2 juga nanti harus berhimpitan dengan lintas klaster. Di sini lintas klaster itu adalah kegawat daruratannya, bagaimana menangani ibu-ibu yang kegawat daruratan, dan tentu saja peran dari PONET dan di FKTP ini menjadi penting. Tapi ini memang pada juknis dari Kementerian Kesehatan belum banyak membicarakan mengenai PONET di FKTP-nya, ya, jadi lebih ke siklus hidup. Tapi yang lebih penting juga bagaimana nantinya apabila ibu-ibu hamil kita di saat ANC itu ada penyakit penyerta, terutama penyakit infeksi, akan diintegrasikan dengan klaster 4. Penanggulangan penyakit menular untuk TB misalnya, ISP dan sebagainya di sana. Kemudian yang nggak kalah penting adalah klaster 1, manajemen dari bagaimana mengelola dari pelayanan maternal di FKTP. Nanti akan berhubungan dengan sumber daya manusianya, bagaimana membuat rujukan, membuat perjanjian kerjasama rujukan, dan sebagainya ini menjadi penting. Pendampingan dan sebagainya harus nantinya bergeraknya di klaster 1. Kita lihat di sini di klaster 1, ya, di klaster 2, ibu hamil dan bersalin ini sudah cukup jelas sebenarnya poin-poin paket-paket pelayanan yang akan dilakukan di puskesmas ini ya, bergeraknya di puskesmas. Jadi kita mulai dengan ANC terpadu, ini fokusnya di sana. Kelihatan sekali memang sangat berfokus ya pada usaha promotifnya terutama. Persalinan normal ini, catatannya persalinan normal nanti tidak ada lagi di Polindes di sini. Berpindah ke puskesmas semua. Pelayanan pasca persalinan, screening kekerasan terhadap perempuan,
pelayanan kesehatan gigi mulut pada ibu hamil dan pengobatan sederhana ditunjukkan dengan pemeriksaan laboratorium. Kelas ibu hamil ada di puskesmas, di pustu dan posyandu. Jadi ini penting sekali untuk melihatnya secara lebih lebih mendasar begitu. Jadi teman-teman nanti di puskesmas focusingnya, reorientasinya kepada promotif preventif. Jadi nantinya mereka akan lebih banyak bergerak keluar dari puskesmasnya untuk menghampiri masyarakat, datang ke pustu, datang ke posyandu, datang ke pengajian dan sebagainya. Reorientasinya ini menjadi penting karena kadang-kadang kita nggak siap untuk melakukan reorientasi promotif preventif, lebih ke mengutamakan ke kuratifnya. Gambarnya seperti itu. Nah, ini nanti kelihatan di sini untuk pustu dan polindesnya. Pustu dan polindes nantinya gambarannya bukan untuk menolong persalinan di sini. Dia tidak melakukan itu di pustu dan di polindesnya. Lebih ke screening, pengobatan terbatas, laboratorium, kemudian dia datang ke kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dia nanti akan berbasis data. Nanti diharapkan memang dukungan data ini penting. Dia mendapatkan data informasi mengenai ibu hamil yang berisiko. Kemudian dia akan keluar dari puskesmasnya menghampiri masyarakat di tempatnya sesuai dengan data itu, kemudian akan melakukan pendampingan dan screening lebih awal lagi dan melaporkan ke puskesmas. Kunjungan rumah menjadi penting, home visit menjadi penting di sini. Ini target-targetnya seperti itu. Semua ibu hamil memeriksakan kandungan. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya untuk ngoprak-ngoprak itu di tingkat pustu dan polindes nantinya. Semua ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil. Jadi memang lebih bergeraknya ke usaha promotif. Ini posyandunya seperti ini. Posyandu yang dulunya, yang sekarang ini terjadi adalah posyandu yang tidak terintegrasi. Ada posyandu untuk lansia, posyandu untuk yang umum, untuk ibu hamil, bayi dan sebagainya. Ada posyandu remaja, itu nantinya akan dijadikan satu posyandunya. Dan nantinya mereka akan mendapatkan data mengenai ibu hamilnya dari puskesmas. Nah, ini kader. Penguatan kadernya menjadi beban karena kadernya ternyata memang harus mempunyai 25 keahlian begitu ya. Jadi ini yang menjadi berat juga nantinya bagaimana kader menguatkan peran kader di sini karena 25 ini perannya di sini sangat luar biasa dan ini kalau kita lihat kualitas kader kita memang perlu penguatan-penguatan dan ini ternyata juga kalau kita hitung-hitung juga nggak murah juga untuk menguatkan kader. Nah, ini kelihatan seperti ini. Ilustrasi bagaimana nantinya pola kerja di pustu dan di polindes. Nantinya puskesmas itu di klaster ibu dan anak itu akan seperti ini misalnya, punya data mengenai ANC yang rendah atau ibu hamil tersebut tidak ANC begitu ya, atau tidak memenuhi target dari kunjungan K1 misalnya. Ini akan ada datanya. Kemudian datanya itu diberikan ke pustu, pustunya akan ke posyandu, dan posyandunya akan mengecek dari rumah ke rumah. Jadi nantinya memang one data itu menjadi penting. Kohort, kemudian data ibu hamil, terintegrasi itu menjadi penting. Tanpa itu mereka tidak akan bisa bergerak, agak sulit untuk bergerak untuk memastikan ibu-ibu hamil kita ini terpantau dengan baik berdasarkan data. Jadi nanti datanya akan langsung didatangi di sana, persis seperti itu kondisinya. Nanti kemudian dia akan melaporkan perkembangannya. Kalau ibu hamil itu berisiko tinggi, mereka harus membawanya ke rumah sakit, dilaporkan melalui aplikasinya itu, kemudian dikelola di puskesmas. Dan nantinya data itu akan dilaporkan ke nasional. Jadi memang pendekatan dari ILP ini berbasis komunitas, tapi pendekatan person to person. Jadi person ya ibu atau warga yang ada di sekitarnya itu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia ibu hamil, dia akan terpantau ibu hamilnya. Kalau dia lansia, dia akan terpantau lansianya. Harapannya seperti itu. Jadi datanya itu akan dikumpulkan di klaster di puskesmas dan akan didampingi sampai ke tingkat masyarakat. Person to person. Ini yang menjadi hal yang mungkin terobosan begitu ya, tapi memang harus didukung dengan data yang kuat.
dan pola komando, pola koordinasi yang kuat di sana. Ini seperti ini klaster ibu hamilnya, jadi mereka melakukan itu kegiatannya. Kelas ibu hamil, ANC terpadu, kemudian persalinan normal. Kita lihat di sini persalinannya tidak ada di pustu dan di polindes lagi, jadi semuanya akan dilakukan persalinan di puskesmas. Apakah bisa dilakukan seperti ini? Ya, memang agak berat ya. Kadang-kadang kita kalau bicara promotif preventif, memang tidak kelihatan. Ya, promotif preventif itu seperti investasi jangka panjang. Tapi dengan investasi itu diharapkan memang nantinya pembiayaan kesehatan akan menurun. Kalau penderita ibu hamil dengan TB itu bisa dikelola dengan baik, akan tidak bermorbiditas tinggi dan sebagainya. Nanti tentunya akan mempengaruhi pembiayaan kesehatan secara umum. Nah, ini memang ada pengalaman sebenarnya di Jawa Timur. Jawa Timur juga pernah ini mempunyai wacana untuk namanya pergi berdansa di masa senja. Jadi perawat bersinergi bersama bidan untuk masyarakat desa sejahtera dan sejahtera. Ini sebenarnya hampir sama. Jadi wacananya seperti itu, isu yang diambil seperti itu. Jadi nantinya memang seperti ini ya. Inovasi penguatan di Jawa Timur itu sudah punya sebenarnya inovasinya. Bagian yang beranya sama. Nah, sorry. Kalau kita lihat di sini sebenarnya hampir sama. Program-program itu dikumpulkan di puskesmas, kemudian di poskesdes, pustu polindes, baru bergeraknya di poskandu, dibantu oleh kader. Hampir sama sebenarnya. Jadi nantinya tokoh kuncinya di sini sebenarnya adalah bidan dan perawat di desa. Mereka yang akan mengelola sampai ke bawah di tingkat masyarakat dan konsentrasinya di sana. Ini yang menjadi penting. Jadi kalau gambaran di kemarin isunya seperti ini, jadi mereka untuk bidan itu ya mereka hanya mengelola program kebidanan tanpa di sini tidak ada persalinan. Jadi bidan desa itu nantinya memang lebih ke promotif preventif, ANC, postnatal care, imunisasi, KB, gizi, ya, perawatan bayi dan sebagainya. Kemudian melakukan pelaporan, ya, bidan. Tapi dibantu oleh perawat. Nah, perawatnya ini juga nanti penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa. Mereka bersinergi dua orang itu dibantu oleh kader. Jadi pendekatannya seperti itu untuk menguatkan pelayanan kesehatan sampai di tingkat masyarakat. Dan mereka fokus ke sana, tidak boleh diberikan tugas tambahan di lain itu yang menjadi penting. Nah, ini bergeraknya di situ. Nah, ini memang tantangannya ke depan memang sangat berat kalau menurut saya. Dan beberapa diskusi dengan teman-teman kemarin di workshop di Jawa Timur, memang ini jumlah dan kualitas nakes di Sarpras di Puskesmas, Pustu, dan Polindes ini memang terbatas dengan reorientasinya masih kuratif ya. Pemberdayaan masyarakat dan kader terlatih dan ormas ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Forum penakes di daerah harus dikuatkan. Organisasi profesi kesehatan ini juga sangat penting. Karena apa? Karena harus memastikan bahwa ANC-nya itu berkualitas, bagaimana peran teman-teman dokter umum untuk melakukan ANC, PNC, dan sebagainya. Ini kita sudah mulai di modul-modul yang diberikan ANC terpadu dengan terintegrasi dengan USG. Ini menjadi penting di situ nantinya. Pemerintah pusat dan daerah dalam hal kebijakan dan pembiayaan yang memadai. Karena nggak murah juga ini menguatkan kader dan tidak kelihatan. Ini yang memang harus kita pikirkan bersama bagaimana membiayai operasional dari teman-teman bidan, teman-teman perawat di daerah, bagaimana menggerakkan kader dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang mungkin perlu dihitung lagi begitu pembiayaannya. Kemudian yang nggak kalah penting dukungan teknologi informasi. Jadi mestinya memang bukan hanya AMPSR ya, MPDN di situ, tapi memang e-cohort ya, maternal registrasi, ya, one data dari kesehatan dan sebagainya itu harus memang benar-benar aplikatif dan mudah diakses ya. Dan ini menjadi satu-satunya laporan, jangan tambah-tambah laporan. Jadi memang data ini menjadi aplikasinya menjadi sangat penting, harus dipastikan user benefit ya, yang memakai itu mendapatkan manfaat, user friendly, mudah dilakukan ya. Kemudian ready to use, bisa dilakukan kapan saja, dan regulation to use. Jadi memang ini yang menjadi penting untuk data. Kemudian juga yang terakhir mungkin penguatan fungsi kegawat dauratan yang menjadi hal penting juga di samping promotif preventif
juga kita harus menguatkan di PONET, di FKTP-nya. Bagaimana kader bisa memberikan informasi mengenai tanda-tanda kegawat dauratan pada ibu hamil sejak dini. Itu menjadi tugas kader. Ada bagaimana memastikan ibu hamil berisiko tinggi itu mendapatkan rujukan yang tepat waktu misalnya. Itu juga pendekatan untuk kegawat dauratannya. Saya kira demikian Pak Budi, gambarannya untuk pelayan maternal di ILP ini. Dan memang ini rasanya memang kita sudah punya sebenarnya background seperti itu dan pernah kita lakukan, tapi memang belum terkonsep dengan bagus. Jadi memang ini perlu reorientasi, kemudian bagaimana penganggaran dan sebagainya, dan menguatkan ini lebih banyak turun ke bawah teman-teman dokter ini supaya memang lebih bisa menguatkan peran-peran di tingkat masyarakat. Saya kira demikian, Pak. Monggo kita diskusi bersama. Terima kasih, Dr. Hud. Menarik sekali ya update dari Dr. Hud dan Dr. Budi ini, terutama nanti untuk kita jadi sebagai SPOG jadi lebih paham bahwa terjadi perubahan. Perubahan ini adalah sebuah keniscayaan gitu. Dengan adanya strategi baru dari Kementerian Kesehatan, para SPOG juga harus tahu tentang perubahan-perubahan yang ada, terutama yang hari ini kita akan diskusikan tentang integrasi layanan primer. Belum ada pertanyaan atau sudah ada pertanyaan, silakan. Mungkin kalau saya tanya betul. Dr. Hud ya, Dr. Hud yang dulu sangat aktif pada program EMAS dulu ya. Expanding Maternal and Neonatal Survival itu. Ya. Itu kan programnya bagus ya. Jadi ada penguatan di layanan dasar, layanan rujukan, masyarakat ya. Masyarakat ya. Kemudian membentuk satgas AMP, kemudian satgas mentor ya, mentor itu. Nah itu hasilnya bagaimana, Dr. Hud? Itu yang paling berperan sebenarnya itu yang mana ya kira-kira ya? Apakah pelayanan dasarnya atau yang masyarakatnya? Iya tadi Pak Budi, memang kalau menurut penelitian akhirnya itu memang harus menjadi tanggung jawab bersama begitu ya, berbagi peran ya, berbagi peran ini menjadi hal yang penting. Dan yang terpenting juga bagaimana di tingkat daerah itu bisa mensimulasikan pelayanan maternal ibu bayi baru lahir itu menjadi suatu gerakan sebenarnya. Jadi leadership ya, kemudian peran tokoh pemimpin di tingkat daerah itu menjadi penting. Karena menurut penelitian itu juga memang harus ada regulasi di tingkat daerah ya untuk memastikan bahwa itu sinergi bekerjanya. Nah ini menjadi penting juga bagaimana regulasi di daerah. Jadi kita pada saat itu juga menginisiasi untuk membuat perda, membuat perbu yang mengatur itu. Dan sampai sekarang ternyata memang sangat berguna dalam hal pembiayaan, dalam hal kemudian membuat SOP, membuat alur pelayanan, kemudian penetapan paskes dan sebagainya itu tanpa regulasi di tingkat daerah juga agak sulit. Jadi memang kompleks ya Pak Budi ya untuk pelayanan maternal ini karena memang berurusan dengan masalah sosial, ada determinan jauh, ada yang isu spesifik, isu sensitif. Mungkin Pak Pardian malah lebih tahu ini mengenai isu sensitif, isu spesifik yang menyertai pelayanan maternal begitu ya. Karena memang sangat kompleks dan ini membutuhkan leadership dari di tingkat bawah sampai ke nasional, ini yang menjadi penting. Jadi saya tagih nih Perpres untuk sebenarnya supaya harmonisasinya itu sampai ke bawah. Jadi kalau nasional kemudian harmonisasinya nggak sampai ke bawah ya memang agak sulit untuk pelaksanaannya di daerah. Apalagi nanti berhubungan dengan Pak Budi, berhubungan dengan pembiayaan. Ya, pembiayaannya ini kelihatannya nggak kelihatan. Kita menggerakkan kader, pertemuan kader itu dihitung berapa. Ya, kemudian penguatan kader dia harus home visit, itu kan nggak kelihatan. Dihitungnya berapa. Kemudian dibayar atau tidak kadernya itu. Kemudian berapa, siapa yang membayar. Kemudian untuk operasionalisasi Pustu, Polindes, itu kan nggak kelihatan. Dan ini menjadi hal yang penting. Belum penguatan, kemudian update,
update pengetahuan dan sebagainya itu sepertinya nggak kelihatan, tapi ini memang sangat berpengaruh terhadap model pelayanan maternal dan neonatal yang sangat erat dengan determinan jauh dan determinan dekatnya. Itu yang jadi penting. Oke, jadi memang melihatnya memang secara harus lebih komprehensif. Mungkin Pak Ardian yang terakhir gimana, Pak Ardian? Wah, saya ditanya ini, moderator ditanya ini. Ya kita akan diskusi ini. Oke. Ya, makasih Dokter Hud. Jadi untuk draft perpres percepatan penurunan AKB sebenarnya dari kami sudah selesai. Tinggal sekarang bolanya ada di Kementerian Kesehatan dan di KSP ya, Kantor Sekretariat Presiden. Ya mungkin karena masih ada urusan-urusan yang lebih penting begitu ya dan lain sebagainya sehingga tertunda. Memang ini harapan kita semua perpres ini segera lahir sehingga gerakan penurunan AKB ini bisa secepat stunting ya. Ya. Nah itu. Nah ngomong-ngomong tentang stunting ini kan kita juga diskusinya stunting ini ya, Dokter Budi. Dokter Budi ini adalah salah satu tokoh di Surabaya ini khususnya untuk penurunan stunting. Gimana Dokter Budi dengan apa yang kita diskusikan hari ini, integrasi layanan primer dan tadi hubungannya dengan dukungan dari pimpinan daerah, dukungan dari organisasi profesi. Bagaimana Surabaya yang konon katanya salah satu kota yang paling berhasil menurunkan angka stunting gitu. Nah ini ada hubungannya nggak dengan peran integrasi layanan primer? Monggo Dokter Budi. Baik, Dokter Ardian. Sebenarnya kalau toko, waduh, luar biasa ini bukan. Jadi begini. Memang tokoh, ya gimana Budi? Enggak. Jadi kalau kita lihat, memang penurunan di Kota Surabaya luar biasa. Jadi dari pimpinan, dari Pak Wali dan sebagainya, Dinas Kesehatan luar biasa perannya. Kalau kita cermati ada program namanya Kampung Emas kalau nggak salah ya. Kampung Emas ini Kampung Surabaya Hebat, di mana ada upaya penurunan angka stuntingnya itu luar biasa ya. Jadi dari 24% tinggal jadi mungkin di bawah 5 ya, jadi 4%. Nah itu yang mungkin ada yang perlu kita pelajari ini, luar biasa. Jadi penurunannya luar biasa signifikan. Nah, jadi kalau kita sendiri malah bagaimana kita mengajak dari profesi ini, kita mengajak masyarakat untuk berperan serta. Jadi kita malah ingin caranya dengan apa ya, kemarin kita sudah berdiskusi dengan Dinas Kesehatan, kita menggerakkan komunitas atau masyarakat dengan ya kita adakan lomba aja. Jadi lomba bagaimana ya semacam kalau dulu di Surabaya terkenal lomba Green and Clean, di mana semuanya berlomba-lomba untuk membuat kampungnya itu hijau dan indah ya. Ini bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk berlomba-lomba untuk berperan serta penurunan angka kematian ibu dan stunting ya. Jadi ini masih dalam proses, kita sudah berdiskusi kemudian dengan Dinas Kesehatan dan kita sudah membuat TOR. Nanti kalau kita sudah terapkan ya kita harapannya kita membantu pemerintah kota Surabaya untuk mempercepat penurunan ini. Harapannya demikian sih, Dr. Didin, ya. Tapi ini masih proses. Ya. Jadi untuk informasi Pak Didin. Gimana Dokter? Ya memang untuk penerapan puskesmas ILP ya dengan strategi ILP ini Surabaya menjadi pilot project ya nasional. Dan ya jadi memang kemarin ada pada waktu workshop itu memang ada kunjungan ke Puskesmas Kebonsari di sana. Puskesmas Kebonsari itu menjadi pilot project untuk puskesmas dengan standar ILP. Ini menarik waktu kunjungan ke sana, memang berubah semua ya struktural, kemudian bagaimana mereka reorientasi pelayanan lebih ke turun ke bawah, kemudian juga membuat posyandu. Di sana juga mereka membuat posyandu yang memang terintegrasi pelayanannya. Salah satunya maternal. Ini yang menjadi penting dan kemudian kunjungan rumah menjadi lebih intens di situ. Ini sangat menarik karena pendekatannya di daerah yang rural ya, urban ya, di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan itu saja tantangannya juga
agak berbeda dengan pendekatan di daerah pedesaan. Jadi memang ini menjadi hal yang menarik bagaimana posyandu di kota itu bisa berjalan. Kemudian mereka punya itu datanya, data ibu hamilnya per rumah. Kemudian masalah di rumah itu tuh dia punya lansia, dia punya ibu hamil, ibu menyusui, itu datanya bagus. Yang memang menjadi pilot project. Jadi mereka punya data itu sehingga menjadi acuan mereka bekerja. Stuntingnya kalau ibu hamilnya berisiko itu mereka sangat intens karena memang dia akan menimbang berat badan ibunya secara ketat. Kemudian pemeriksaan laboratoriumnya juga akan lebih ketat. Ibu-ibu yang anemia terpantau terus di situ karena datanya sangat bagus. Nah, ini memang model-model seperti itu yang menjadi penting untuk reorientasi dari teman-teman di puskesmas, kemudian dibantu dokternya, dibantu SPOG-nya di tingkat rumah sakit rujukannya untuk memantau itu. Tanpa data yang bagus ya, by name by address, tentu saja ini pendekatan patient oriented ya, untuk berorientasi kepada pendekatan kebutuhan pasien masing-masing individu di warga masyarakatnya di daerah itu, ini menjadi sulit ya. Jadi ini memang butuh one data yang bagus gitu ya, terregistrasi. Nah, ini sudah terjadi di Kebonsari, di Puskesmas Kebonsari Surabaya menjadi pilot project. Kemudian ada pada waktu workshop yang diikuti 38 kabupaten itu ke sana semua. Dan ini yang memang effortnya ya cukup ya. Kalau nggak dapat dukungan ya mungkin agak sulit ya untuk memulainya. Bagaimana teman-teman di Puskesmas mempunyai orientasi yang begitu bagus untuk pendekatan ke masyarakatnya. Saya kira itu yang mungkin. Mungkin ini saya tambah sedikit, Dokter. Silakan Dokter Kalau Budi. kita lihat ini berita di email ya, Surabaya Emas ya namanya, bukan Ya. Kampung Emas, Surabaya Emas, eliminasi masalah stunting ya. Jadi kalau kita lihat ini sukses ini selama 3 bulan kalau ada kasus diintervensi, jadi luar biasa itu. Jadi ini yang harapan kita ini mungkin bisa membuka wawasan ya. Jadi mungkin daerah lain mungkin bisa bagaimana cara menggerakkan komunitas itu kan penting. Jadi luar biasa ini. Jadi selama 3 bulan loh ini diintervensi kalau ada kasus yang stunting. Jadi ya Posyandunya jalan Pak Budi sana. Posyandunya ini luar bagus biasa dan ini datanya itu bagus sekali. Datanya itu memang per orang. Nanti dia tahu ini keluarga ini ada yang berisiko lansia, ada stunting, ada yang catin, itu sudah didekati mulai dari awal. Jadi memang kemarin ya saya ikut juga bagus. audit masalah stunting itu mulai dari catin, calon pengantin yang mungkin Berisiko. nanti berisiko melahirkan anak stunting. Baru calon pengantin belum ini pasangan muda, baru catin sudah diintervensi. Yang menarik juga kalau suaminya merokok gitu ya, itu sudah dimasukkan Pak Budi. Ada faktor risiko merokok gitu sudah dimasukkan, harus dipantau terus itu ternyata memang ada datanya. Jadi ini luar biasa. Jadi gebrakan inilah yang menurut kami mungkin ya ini bagaimana kita menggerakkan komunitas. Jadi luar biasa ini dari pemerintah kota dengan Pak Wali Kota ini. Leadership ini jadi makasih penting. Dokter Budi, Dokter Lut, ini ada pertanyaan karena ini judulnya tanya apa saja, jadi saya juga minta tanya apa saja ke peserta. Dokter Yuliati SK, izin bertanya Dok, untuk peran kader ada SOP untuk sosialisasi sederhana, mudah, murah, kuat, misal menyampaikan ke Bumil setiap hari makan telur dan seterusnya. Gimana Dokter Hud? Tadi Dokter Hud ada menyampaikan tentang kader, gimana? Ada pedoman kader ada buku pintar kader ada. Dulu dengan kader sekarang. Buku pintar kader ada, pintar kader ada. Jadi memang bisa diakses sebenarnya buku pintar kader. Kemudian memang ada sekarang ini kader itu diharapkan punya 25 keahlian untuk mengelola posyandunya. 25. Jadi berarti kadernya harus training ya Dokter Hud ya. Iya, makanya itu yang jadi berat. Jadi ya tergantung kemampuan kita untuk menguatkan itu ya. Kalau kita tahu kader-kader kita mungkin ya lulusan SD, SMP yang mungkin pendekatannya ya agak berbeda ya, bagaimana kita menguatkan teman-teman kita. Di Surabaya kalau nggak salah kadernya dapat insentif ya Dokter Budi ya. Ya, itulah. Jadi ini yang menjadi penting bagaimana ngopeni kadernya itu. Karena kadernya itu kan dia meluangkan waktu di luar kesibukannya mengurus rumahnya, mengurus anaknya. Nanti kalau nggak ada insentifnya, dia harus ngurusi dapur, suaminya nanti harus kunjungan rumah, istrinya nggak ada di rumah, sulit nanti itu kalau di tingkat penguatan di kadernya. Lah ini memang jadi hal yang penting bagaimana saya rasa
di Surabaya sudah cukup bagus ya untuk ngopeni kadernya ini. Bagaimana membuat rekognisi, kemudian bagaimana kader-kader itu diberdayakan, bagaimana diwongke, bagaimana mendapatkan penghargaan, itu menjadi sangat penting rasanya. Ini ada sebenarnya, buku-bukunya ada, buku pintarnya lah itu, buku pintar Oke, kader itu. berarti ini sebagai, nah saya tanya ke Dokter Budi nih sebagai Ketua POGI Surabaya, Dok. Peran SPOG di mana? Ini kan Vaskes 1 integrasi LP ini nggak ada SPOG. SPOG-nya sepertinya begitu, Dokter Budi. Apa benar nggak ada SPOG atau bagaimana? Jadi kalau kita di Surabaya ini kita mau membuat program 1P 1O. Jadi 1 puskesmas, 1 opsjin. Ya, memang masih ada pilot project dulu di beberapa puskesmas yang terutama puskesmas perawatan ya. Tapi ini kita masih proses. Nah, harapannya memang mendekatkan pelayanan ke masyarakat, dan harapan kita tadi screening. Jadi kalau risiko tinggi maupun program-program yang lain itu bisa kita optimalkan. Nah, yang kedua ya kita mendekat ke masyarakat, memudahkan pelayanan itu. Memang bagaimana dampaknya kita masih belum tahu, tapi kita optimis. Ya, oleh karena itu ya kita coba dulu. Memang kita mau laksanakan Dr. Didin, Dr. Lydia. Jadi ini masih on pilot project. Harapannya bisa berjalan dengan baik dan hasilnya moga-moga optimal ya. Mungkin Ya, demikian, terima kasih Dokter Budi. Kalau Iya. dari Dokter Hud yang Ya, sedang menyusun juga merupakan konsultan penyusunan PONET juga, dan untuk ILP ini apa hubungannya nih dengan para peserta yang SPOG? ya, iya. Tentu saja ini menjadi apa ya? Kita mungkin lebih apa tadi? Memang reorientasi pada promotif preventif ini menjadi apa? Kemampuan yang harus kita punya juga begitu ya. Hmm. Jadi selain kita berpikir klinis ya, tapi jangan lupa kita itu mempunyai tanggung jawab sebagai leader di situ ya. Jadi leader itu bukan hanya passion oriented ya, hanya menguatkan individu seorang pasien, tapi juga bagaimana program-program pelayanan kesehatan itu didekatkan ke masyarakat dan dikelola dengan bagus. Jadi kita berusaha teman-teman SPOG itu mempunyai orientasi ke sana juga untuk menguatkan di tingkat masyarakat. Ini penting. Jadi rumah sakit Ponet ya, itu nantinya mempunyai kewajiban dia mengampu Ponetnya. Dan rumah sakit Puskesmas Ponet dan Puskesmas Pelayanan di LP itu harus mempunyai perjanjian kerjasama dengan rumah sakit ampuannya begitu ya, rumah sakit mentornya, rumah sakit pendampingnya. Dan ini pola komunikasi koordinasinya itu bukan hanya konsultasi mengenai pelayanan kesehatan ya, bagaimana pasiennya, penyakit pasiennya, tapi mereka juga harus turun ke bawah sebenarnya untuk menguatkan peran Ponetnya. Selain fasilitasnya, selain pelayanannya, juga bagaimana melakukan screening dengan bagus, bagaimana ANC itu dilakukan secara berkualitas, bagaimana menguatkan apa bidan-bidan di desa melalui puskesmas dan sebagainya, itu memang menjadi orientasi dari teman-teman, diharapkan dari teman-teman SPOG di daerah. Saya kira banyak teman-teman daerah yang mempunyai orientasi seperti itu sudah cukup banyak ya, dan saya salut dengan teman-teman di Ngawi atau di mana di Bojonegoro dan sebagainya yang mau turun ke bawah, di Mojokerto saya lihat juga, di Jombang ya, di Tuban itu juga turun ke bawah, sehingga ini memang lebih ke jangan berpikirnya secara klinis saja begitu ya, tapi bagaimana ini disampaikan secara mudah ke masyarakat, bagaimana mengelola pelayanan maternal itu secara baik. Saya kira demikian. Di revisi Ponet juga mensyaratkan demikian, untuk FKTP itu bisa melakukan pelayanan dengan bagus, harus mempunyai pengampuan dengan rumah sakit ya. Jadi artinya program transformasi kesehatan integrasi layanan primer ini salah satu dari 6 pilar Kemenkes ini sangat erat hubungannya dengan SPOG ya, Dokter Hud, Iya, ya. harus didukung Nah, dengan sangat erat. perannya masing-masing ya. Nah, ini memang perlu sosialisasi karena memang kita tahu nggak semua daerah memiliki SPOG yang tadi disebutkan Dokter Hud, daerah-daerah yang SPOG-nya sudah mampu berkolaborasi dengan baik gitu. Mungkin ada beberapa daerah yang masih belum. Nah, ini kita perlu rangkul, perlu sosialisasi kembali sepertinya.
Begitu ya kira-kira Dr. Budi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para peserta. Nah, ini ada Dr. Yohanes Anes. Apa tugas peran SPOG sebagai konsultan di Puskesmas? Nah, bentuknya misal seperti kolaborasi oleh karena ada SPOG spesialis Opjinsos. Dr. Budi, gimana dok? Kalau nanti ada SPOG di Puskesmas ini, apakah nanti dia murni klinisi? Karena saya dulu pernah ditempatkan sebagai SPOG di Puskesmas. Saya tidak mau terjebak hanya untuk konsulan klinis gitu. Nah, gimana Dokter Budi? Ya, Kan di sana sebenarnya sudah ada dokter umum yang dilatih USG soalnya. ya baik. Jadi sebenarnya kita bagaimana upaya mengevaluasi bagaimana pelayanan di vaskes primer ya. Ya apapun kita juga bisa membuat suatu evaluasi apakah program berjalan, kemudian juga bagaimana pelayanan yang dilakukan. Mungkin sementara itu aja. Jadi tidak terlalu lama memang program ini, tapi kita harus memastikan. Kalau kita lihat sebenarnya rujukan itu yang kita amati bahwa antenatal care yang kurang optimal ya. Jadi untuk memperbaikinya ya kita turun aja untuk sementara bagaimana kita para vaskes pelayanan preventif melakukan antenatal care supaya ya segera terselesaikan. Kalau kita hanya menunggu di vaskes tingkat lanjut, mungkin ini akan berulang terus. Ya seperti itu. Tapi ini sekali lagi ini masih baru rencana ya, jadi ya belum tentu juga. Mau benar dokter Didi, jangan sampai kita jadi double pekerjaan ya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita membuat suatu program, sebenarnya inovasi-inovasi itu yang mungkin kita tunggu. Oleh karena permasalahan di suatu tempat mungkin perlu ya diskusi dengan kita dan sebagainya ya, apa yang bisa kita bantu. Yang penting jangan pesimis dulu ya, kita harus optimis. Ya, makasih Dokter Budi. Dokter Hud, Saya ada mungkin komentar sedikit ya. dong? Monggo. Ya, jadi saya melihatnya memang lebih ke arah bagaimana mengelola pelayan maternal itu dengan bagus ya di tingkat puskesmas ya di FKTP. Peran SPOG-nya apa? Cukup banyak sebenarnya kalau kita bisa lebih inovatif begitu ya. Kebetulan di Pasuruan ini menjadi pilot project untuk kolaboratif quality improvement CQI. CQI itu ada dokter sebagai expert faculty untuk memastikan quality improvement di tingkat puskesmas. Jadi mereka mempunyai inovasi di tingkat puskesmas. Misalnya yang paling mudah ada inovasi di tingkat puskesmas bahwa setiap ibu hamil yang datang ke puskesmas, baik di poliklinik maupun di ponetnya, harus semuanya dilakukan screening anemia misalnya. Itu dia harus membuat itu, terus membuat format, membuat formulir, semua ibu hamil harus. Jadi harus 100% angkanya. Terus nanti kita lihat, dengan demikian nanti yang 8 itu, yang angka 8 sampai 9 bagaimana, yang 10 bagaimana. Itu sepertinya kecil, tapi sangat bermanfaat untuk di tingkat yang lebih hulu begitu kita mengenali ibu-ibu yang anemia kita. Kadang-kadang terlewati Pak Didin. Misalnya anemia begitu datang nggak pernah kita lihat ya. Kita lihatnya cuma dari pemeriksaan klinis, walaupun itu menjadi penting karena isunya 38% ibu hamil kita itu anemia, tapi nggak pernah dilakukan screening sejak awal pada saat dia diponet. Nah, dia keterlambat akhirnya mengenali dia status anemianya. Ini hal-hal yang kecil itu yang harus kita menjadi quality improvement di tingkat puskesmas ya. Dan itu dipantau. Jadi harus 100% semuanya harus dipantau anemia. Kemudian ternyata outcome-nya apa? Outcome-nya HPP-nya sangat rendah, menurun. Karena sejak awal sudah di screening. Dan nanti kalau kedapatan anemia HB-nya kurang dari 8, dia segera dirujuk. Dia nggak sempat HPP, sudah dirujuk dulu ke rumah sakit. Ini menjadi penting. Jadi isu-isu itu yang jadi sepertinya kecil, tapi harus kita pantau. Dan teman-teman harus dipastikan melakukan kegiatan itu. Dan itu dilakukan PDSA terus, quality improvement, sehingga mereka bisa bekerja dengan bagus. Saya kira itu ya, mungkin perannya di sana sebenarnya. Mengingatkan bahwa hal-hal yang kecil bisa bermanfaat untuk melakukan sejak awal kita mengenali kasus-kasus yang berpotensi menjadi gawat misalnya. Itu yang kecil sebenarnya. Nah, itu. Oke. Terima kasih Dokter Budi. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kurang 3 menit lagi. SPOG turun ke bawah, apakah perlu mendapat perlindungan ada payung hukum gitu ya? Karena di puskesmas sehingga
aman secara dan legal. Ada komentar Dokter Budi dulu nih. Ya, pastilah. Jadi oleh karena itu memang harus ada surat tugas mungkin dari Dinas Kesehatan penugasan. yang harus kita. Ya, harus ada. Kemudian yang MOU dengan FKTL-nya. Ya, nanti caranya bagaimana kita malah diskusi dengan Dinas Kesehatan supaya aman. Tadi yang sudah dijelaskan Dr. Hud mungkin itu yang harus garis bawahi, bukan kita melakukan partus di vaskes, ya enggak lah. Tapi bagaimana kita memanage saja supaya yaitu tadi meningkatkan harapannya lebih optimal lah apa namanya pelayanan kesehatan di sana. Jadi pasti harus ada payung hukumnya. Makasih. Kuatkan dengan surat penugasan Pak Didin. Jadi beberapa daerah itu punya surat penugasan dari Dinas Kesehatan bahwa SPOK ini mempunyai menjadi pengampu dari puskesmas ini. Jadi dalam hal-hal tertentu mempunyai kewajiban untuk ini bisa dibuat seperti itu sebenarnya. Di beberapa daerah sudah punya rasanya. Dia bisa Betul. berlatih USG, dia bisa ini mendapatkan konsultasi, memberikan konsultasi, itu bisa sebenarnya dibuat surat penugasan. Ya, jadi ada mekanisme legalnya yang harus dipenuhi ya. Tetapi juga harapannya SPOK tidak terjebak pada aktivitas atau kegiatan rutin klinis gitu. Tapi bagaimana bisa melakukan inovasi layanan, kemudian meningkatkan kompetensi teman-teman bidan dan dokter umum. Dan seperti itu kira-kira ya peran SPOK. Oke. Saya mohon dari masing-masing narasumber bisa memberikan semacam wrapping dari apa yang disampaikan. Monggo Dokter Budi dulu, silakan Dok. Baik, terima kasih Dr. Didin. Jadi untuk closing statement ya perjuangan untuk menurunkan kematian ibu dan stunting ini memang perlu kita tetap bersemangat ya. Dan kita coba menggerakkan juga komunitas dan caranya memang pasti sesuai dengan local wisdom ya. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan di daerah tersebut, sumber daya di daerah tersebut agar lebih optimal dan mempercepat upaya penunduan ini. Dan tidak intinya kita juga lakukan advokasi apa yang bisa dibantu dari pemerintah supaya ya lebih berdampak, lebih besar ya upaya yang kita lakukan. Kalau kita hanya melakukan sendiri dan sebagainya ya pasti lebih sulit. Makanya itu kalau di Opsin Source konsepnya memang multi stakeholder ya. Jadi dan termasuk komunitas. Jangan lupa komunitas. Kalau di matriks dari desa siaga ada pembicaraan kebijakan, kemudian ada Vaskes, Nakes, kemudian bahkan keluarga maupun pasien itu sendiri juga harus kita berdayakan. Mungkin demikian Dr. Didin. Terima kasih. Dr. Hud, silakan closing statement. Ya, saya kira reorientasi dan refocusing dari Kementerian Kesehatan mengenai integrasi layanan primer ini harus kita dukung ya. Karena kita akan mendapatkan manfaat dari penguatan pelayanan maternal itu sampai ke tingkat hulu. Ini karena nantinya diharapkan kalau kita bisa berhasil men-screening dengan bagus, anemianya akan turun, kemudian dilakukan USG dengan baik, dilakukan rujukan terencana lebih baik, ini tentu saja akan outcome dan outputnya akan lebih berhasil di sana. Jadi harus kita dukung dengan kita lebih melakukan pola pekerja kita bukan hanya berorientasi pada klinis penting, tapi memang pendekatan komunitas, pendekatan ke tingkat pelayanan lebih promotif preventif menjadi lebih penting juga. Dan ini menjadi reorientasinya ini menjadi salah satu dari kompetensi yang diharapkan dari teman-teman SPOK, peran dari teman-teman SPOK di daerah. Dan tadi disebutkan advokasi kepada pengambil kebijakan, tidak berjarak dengan dinas kesehatan, kemudian aktif pada acara-acara kegiatan di dinas kesehatan, ikut berperan aktif memberikan masukan pada pelayanan pelaksanaan dan program-program di sana. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Teman-teman di dinas kesehatan sebenarnya sangat terbantu kalau kita bisa lebih aktif di program-program mereka. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo dan Dr. Hud Suhargono atas asupannya
banyak hal yang sudah kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menambah wawasan kita, khususnya tentang integrasi layanan primer dan bagaimana peran SPOG agar bisa berperan lebih aktif lagi dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka stunting. Demikian acara TAS hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus silakan Dr. Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adrian. Ya, terima kasih para peserta TAS. Jumpa lagi nanti pada TAS edisi berikutnya. Tidak lupa saya juga mengucapkan kepada Dr. Budi, Dr. Hud, dan Dr. Adrian telah meluangkan waktu untuk mengisi TAS yang 103 ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Pandu. Ya, Dr. Budi.